Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi Ananda semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Jadi materi kita kali ini mengenai fungi jamur ya. Sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu pada Tri Bibita. Semua siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita ambil absen dulu. Pertama, Tri, Oke, Pak. Zeti, Oke, Pak. Aisyah, Oke, Pak. Mutia. Oke, Pak. Hari ini hadir semua ya. Ya, Pak. Jadi mengenai materi kita itu fungi. Jadi materi kali ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Anda tahu semua tentang fungi atau jamur? Pernah lihat? Belum, Pak. Belum lihat? Pernah. Belum. Jadi jamur itu adalah suatu organisme eukariotik yang mirip, bisa dibilang mirip dengan tumbuhan, tetapi dia bukan tumbuhan karena dia tidak memiliki klorofil. Jadi materi sebelumnya mengenai protista mirip jamur itu, Anda tahu apa perbedaannya? Kenapa tidak masukkan ke dalam kingdom fungi? Anda tahu? Enggak, Pak. Buku, Pak. Pasti kurang membaca buku ya. Tidak, Pak. Jadi perbedaannya di sana di mana protista mirip jamur itu suatu prokariotik, dia tidak memiliki membran inti. Nah, kalau jamur yang fungi ini memiliki membran inti eukariotik, dan struktur penyusun dalam fungi ini tidak sama ya. Jadi dia tidak dapat digolongkan ke dalam kingdom fungi. Jadi mungkin itu motivasi buat kalian atau pendahuluan. Baik, mengenai materi kita, tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri umum jamur dan mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-cirinya, lalu menjelaskan cara reproduksi jamur. Yang terakhir itu peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kali ini Bapak menggunakan metode inquiry learning, di mana siswa lebih aktif untuk memecahkan masalah yang didapati. Jadi sebelumnya Bapak bentuk kelompok dulu, Tri sama Mutia kelompok 1, Teti sama Aisyah kelompok 2. Duduk kelompok ada, Pak. Ya, duduk dengan kelompok. Oke, Pak. Baik, di sini ada LKS yang harus Bapak berikan kepada Ananda semua. Dimana LKS ini materi mengenai fungi, lalu ada juga permasalahan yang harus kalian pecahkan. Dimana permasalahan itu harus kalian buat laporannya dari rumusan masalah, rumusan hipotesis, mencari terusnya sampai kesimpulan. Baik, untuk masing-masing kelompok akan beri 1 LKS. Kelompok 1, kelompok 2.
Jadi LKS itu tolong kalian pahami dan amati, dan lalu buat laporannya dari rumusan masalah, rumusan hipotesis sampai kesimpulan. Jadi setelah itu kalian akan mempresentasikannya ke depan. Dan ini ada juga buku sumber yang Bapak ambil di perpustakaan mengenai biologi. Ini di sana ada juga permasalahan yang harus kalian dapati. Oke, kita langsung saja mulai. Berapa menit waktu Pak? Bapak akan beri waktu kalian 45 menit untuk berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Bagaimana Anda sudah dapat permasalahannya? Udah Pak. Terus, baik, waktunya sudah habis untuk berdiskusi ya. Fokus ke depan. Maka sudah siap laporannya? Udah Pak. Ya. Untuk sekarang pada kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari rumusan masalah yang kita dapati sampai kesimpulan. Baik, untuk kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Yang pertama yaitu ciri-ciri umum jamur. Organisasi eukariotik karena mempunyai membran inti. Yang kedua, dinding selnya terdiri dari zat kitin. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil. Yang keempat, bersifat heterotrof. Yang kelima, habitat bumi di darat. Pengelompokan jamur. Yang pertama, zygomkota. Jamur berbentuk spora berdinding tebal. Cirinya tidak bersekat. Contohnya tumbuh di roti, yaitu Rhizopus stolonifer. Yang kedua, Rhizopus oryzae, jamur atau jamur tempe. Yang kedua, Ascocota, kelompok jamur yang sifatnya bersekat berinti satu. Yang ketiga, Basidiomycota, jamur yang hidup sebagai saprofit. Yang keempat, Deuteromycota, kelompok jamur yang berkembang biak secara aseksual, hifanya bersekat dan hidup menempel di sisa makanan. Cara reproduksi jamur. Reproduksi jamur dapat berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Perkembangan secara seksual dilakukan dengan pembelahan sel dan pembentukan spora. Yang keempat, peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Peranan jamur dalam kehidupan manusia sangat banyak, baik peranan yang merugikan maupun yang menguntungkan. Jamur yang menguntungkan, yang pertama, Volvariella foluacea atau jamur merah, berguna sebagai bahan pangan, berprotein tinggi. Yang kedua, Rhizopus dan mucon, berguna dalam industri bahan makanan, yaitu pembuatan tempe. Jamur yang merugikan, Candida sp, menyebabkan keputihan dan sariawan pada manusia. Yang kedua, Pythium, sebagai hama bibit tanaman yang menyebabkan penyakit sebagai semai.
Baiklah, itu hasil dari presentasi kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, penampilannya sangat bagus dan materinya cukup bagus. Permasalahannya yang dia dapati sangat cukup. Jadi Bapak akan bahas itu sedikit, di mana permasalahan yang kelompok dapati itu ciri-ciri menjamur, lalu klasifikasi jamur, terus peranan jamur. Jadi ciri-ciri menjamur yang sudah dibacakan oleh kelompok 1 itu sudah benar, karena jamur ini termasuk kelompok tidak memiliki klorofil, heterotrof, dan saprofit, dan terestrial, hidupnya di darat. Terus klasifikasinya terdapat 4 kelas, yaitu Zygomicota, Ascomycota, terus Basidiomycota, terus Deuterosmycota. Karena terdapat ciri-cirinya masing-masing sudah disebutkan sudah benar. Lalu peranannya dalam kehidupan itu sudah banyak kita dapati. Misalnya yang menguntungkan itu pembuatan tempe ya, atau oncom, itu menggunakan ragi supaya hifa jamur itu bersatu, itulah. Terus yang merugikan misalnya untuk tanaman yang ditempel jamur, hifanya, inangnya, tumbuhan itu akan mati. Mungkin cukup bagus presentasi kita kali ini, kita beri aplaus. Baik, mungkin tidak banyak yang Bapak sampaikan lagi. Waktunya sudah habis juga. Kita cukupkan saja hari ini, dan untuk tugas tolong buat LKS halaman 72. Di sana ada soal yang harus dijawab. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mungkin Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba gitu.